Shalom jemaat, selamat pagi kepada Anda semua yang bersama-sama dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda dan karena terus-menerus mengikuti ibadah online ini. Ini menunjukkan bahwa tidak satu perkara pun yang dapat menghalang kita daripada bersekutu bersama dan juga bertumbuh dari segi iman kita, walau dalam menghadapi apapun sekalipun cabaran dalam hidup kita. Saya doakan Anda akan terus diberkati dengan kebaktian online pada pagi hari ini, lewat daripada pujian maupun daripada firman Tuhan. Dan marilah kita membuka hati kita dan kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa dan marilah kita membukakan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena Kau begitu baik pada pagi hari ini. Kesetiaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Kami mau bersekutu bersama dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang menyatukan kami. Dan pimpinan-Mu Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapa, pada pagi hari ini, apabila kami mempersiapkan diri kami untuk ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Kau menyertai dan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami lewat daripada pujian, penyembahan, lewat daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Maupun apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, Engkau bercaralah kepada kami terus-menerus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian online ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di udara. Dan mari kita pada pagi ini, saya pasti kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Di mana saja kita berada, mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Pasti hari yang penuh dengan kebaikan, kemurahan Tuhan menjadi bahagian kita. Haleluya. Dengan kasih karunia-Nya, mari kita terus naikkan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, oh haleluya, sempurna Tuhan atas kita, kasih setia yang sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kamilah puja-Mu, kami rindu Tuhan. Kau mengisi bejana hidup kami dengan kasih dan kebenaran. Haleluya, karena Kaulah kekuatan kami dan ketenangan hanya kami dapati dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kuatkan jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Sesungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu
pagi katakan seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu.
Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji Engkau, menyatakan Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kirialah syukur ayat sekarang yang kita. Kirialah adalah syukur ayat. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang sangat dahsyat. Kami menyembah-Mu, kami memuji, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Di mana saja kami berada pada saat ini, Engkau melihat hati kami yang penuh kerinduan untuk menyembah-Mu dan menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan. Anda boleh memberi persembahan dan juga persepuluhan Anda melalui nomor account yang tertera di skrin Anda. Dan juga Anda boleh mengantar receipt online transfer Anda kepada nomor yang tertera untuk dikemas kini. Dan terima kasih kerana Anda tetap setia memberi kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Anda semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online BCCM Suria FIJ. Apa kabar semua? Doa dan harapan saya agar saudara-saudari saya selalu dan tetap berapi-api untuk Tuhan. Saya rasa bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya, oleh karena kebaikannya kita masih berkesempatan untuk berkumpul bersama di berbagai tempat di rumah kita masing-masing. Saya merasa sangat terdorong dengan kesetiaan kalian untuk beribadah dan juga dalam memberi kepada Tuhan. Tidak tahu bilakah kita akan kembali beribadah di gereja. Marilah kita terus berdoa agar wabak ini akan berakhir, yang sakit disembuhkan dan vaksin akan segera ditemukan. Syukur kepada Tuhan, bermula pada minggu ini, pejabat-pejabat kerajaan dan swasta mulai dibuka. Pusat membeli belah dan sektor perniagaan pun mulai beroperasi. Di mana saja kita berurusan atau membeli belah, kita perlu berbaris dengan jarak 1 meter, temperature kita perlu kena cek, menggunakan hand sanitizer dan perlu menulis nama dan meninggalkan nombor telefon agar senang dihubungi. Walaupun demikian, kita masih belum bebas sepenuhnya dari wabak COVID-19. Kalau kita membaca akhbar atau mendengar berita, banyak tulisan keluhan yang menyatakan kebimbangan akan tercetusnya penularan wabak COVID-19, terjadi gelombang kedua dan ketiga. Kesan-kesan akibat dari penularan COVID-19 kelihatan sangat nyata dan membawa kekhawatiran dan kebimbangan semua orang. Ramai orang yang takut dan khawatir dijangkiti virus ini. Perjalanan hidup di hadapan kita masih lagi bergelora. Pada pagi hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan kebimbangan. Saya mengambil petikan firman Tuhan daripada Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 25 hingga 34. Ambillah Alkitabmu dan marilah kita membaca bersama-sama. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang kena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami akan minum, apa yang kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pemikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Kita merasa cemas atau merasa gelisah. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari rasa khawatir. Semua orang pasti dan pernah mengalami kekhawatiran tentang satu hal. Seringkali manusia diserang oleh kekhawatiran, tekanan-tekanan hidup yang memburukkan lagi keadaannya. Pakar perubatan mengesahkan bahwa kekhawatiran berterusan akan menyebabkan kesan dan penyakit seperti gugup, tidak boleh tidur, gelisah, sakit kepala, sesak bernapas, dan keringat yang berlebihan dan sebagainya. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari kekhawatiran akan mengakibatkan yang serius kepada seorang seperti stres, kemurungan, gangguan mental, bahkan ada yang bunuh diri akibat kemurungan. Kekhawatiran membawa kesan yang negatif kepada rohani kita. Kekhawatiran yang berterusan menguasai pikiran kita dan membuatkan kita tidak lagi mempercayai firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita mendapati bahwa kita tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman Tuhan, dan kita hilang keinginan untuk bersekutu dengan teman-teman seiman yang lain. Ini menyebabkan kita kehilangan ketenangan dan kedamaian Tuhan dalam hati kita. Ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, keluarga kita, dengan rekan-rekan seiman maupun teman sekerja kita. Kekhawatiran yang berterusan boleh melumpuhkan kita dan membuatkan kita tidak mampu bertahan dan berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup kita. Bagaimanakah kita menangani kekhawatiran dan kebimbangan ini? Dalam petikan Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34, Tuhan Yesus memberikan pengajaran khusus tentang kekhawatiran dan memberikan kepada kita jalan keluar agar kita menang atas kekhawatiran. Yesus mengulangi perkataan jangan kamu takut sebanyak 4 kali. 2 kali dalam ayat 25 dia berkata janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Ayat 34 berkata janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ada 4 perkara yang saya ingin kongsikan bagaimana kita untuk menangani kekhawatiran. Yang pertama, faham bahwa kekhawatiran tidak mengubah apa-apa. Ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak mengubah apa-apa, malah itu menambahkan tekanan stres kepada kita. Lukas 12 ayat 26 berkata, jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Ada quote yang mengatakan, worry is like a rocking chair. It gives you something to do but never gets you anywhere. Di saat ini, apakah yang kamu khawatirkan? Berhentilah karena itu tidak mengubah apa-apa. Perkara yang kedua, kita belajar untuk hidup hari ke sehari. Ayat 34 mengatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus mengatakan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itulah sebabnya kita perlu menghadapi hari demi hari. Tetapi ini tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu melancang untuk masa depan. Ya, kita perlu menyusun perancangan, tetapi kita tidak harus khawatir akan masa depan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ada quote yang mengatakan, planning for tomorrow, time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Khawatir membazirkan waktu kita. Sangat menyedihkan di mana kebanyakan orang yang hidup dalam penyesalan akan kesilapan masa lalu mereka, ataupun mereka sangat khawatir akan masa depan mereka. Saudara-saudariku, apakah keadaanmu hari ini? Marilah kita belajar untuk mempercayai Tuhan hari demi hari. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 19 berkata, Praise the Lord, praise God our Savior, for each day He carries us in His arm. Terpujilah Tuhan Juru Selamat kita, karena Dia memangku kita dengan tangannya. Perkara ketiga, percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menyediakan semua keperluan kita. Yesus menggunakan kata makan untuk makanan, minum untuk minuman, pakai untuk pakaian. Ini merupakan kata kiasan dan yang akan semua keperluan asas yang kita perlukan sehari-hari. Yesus berkata, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia juga menggunakan ilustrasi yang biasa kita lihat untuk menunjukkan betapa hati Bapa di surga sangat prihatin akan anak-anaknya. Dia katakan, pandanglah burung yang ada di langit, yang tidak menabur, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun Bapamu diberi makan oleh Bapamu di surga. Bunga bakung. Dia katakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Selama dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara-saudariku, Tuhan bukan hanya tahu akan keperluan kita seharian, tapi Dia mampu untuk menyediakan semuanya bagi kita. Di mata Tuhan, kita lebih berharga dari bunga bakung, burung-burung di udara, rumput di ladang. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Amin. Perkara keempat ialah mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini menolong kita untuk mengarahkan hati kita untuk mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dulu dari hanya meminta agar keperluan asas hari-hari kita disediakan. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa segala yang kita perlukan dalam hidup kita disediakan oleh Tuhan. Dalam ayat rujukan yang lain, Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau cucu-cucunya meminta-minta roti. Sungguh Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya. Raja Daud berkata, dari dia muda sampai tua tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan Tuhan, anak cucunya meminta sedekah. Amin. Dan Mazmur 111 ayat 5 berkata, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mazmur 145 ayat 15 berkata, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara-saudariku, wabah COVID-19 membawa kesan kepada ekonomi kita. Ada syarikat yang terpaksa ditutup, ramai orang yang telah kehilangan pekerjaan. Ini adalah reality. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalau pintu ini tertutup, Tuhan pasti akan membukakan pintu yang lain bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, dan Dia berpegang kepada janji-janjinya. Dia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya. Dia memberikan kepada mereka rezeki, kepada mereka yang takut akan Dia. Dia memberikan makanan tepat pada waktunya.
Kekhawatiran tidak seharusnya menjadi bahagian dari kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Pertama, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. 1 Petrus 5:7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tuhan tidak ingin kita membawa masalah dan beban yang berat. Menurut ayat ini, Allah menyuruh kita supaya kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita dan kecemasan kita kepadanya. Saudara-saudariku, apakah kekhawatiran yang membebani kamu hari ini? Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28, Yesus memberikan undangan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudariku, mengapa Allah ingin menanggung segala masalah kita? Mengapa? Karena Dia peduli terhadap kita. Allah peduli akan segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Tidak ada kekhawatiran terlalu besar atau terlalu kecil bagi Dia. Ketika kita menyerahkan Dia segala masalah kita, Dia berjanji untuk memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala hal. Amin. Saudara-saudariku, nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu di dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 6, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Paulus tentu juga pernah merasa khawatir dalam tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami kapakaram, ia pernah dipukuli, ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Saudara-saudariku, dalam hidup ini kita tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusasaan yang besar yang mempengaruhi hidup, masalah besar keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan. Marilah kita belajar bahwa Tuhan memperdulikan kita. Dia mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita dan segala hal. Kita akan menyerahkan segala hal kepadanya. Saat kita melakukan, Allah yang maha tahu menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang melampaui segala akan memelihara kamu dan pikiran kamu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudariku, saya tidak tahu apa yang kalian sedang alami saat ini. Tuhan melihat segala sesuatu. Dia tahu akan pergumulanmu. Jangan angkat bebanmu sendiri. Jangan izinkan kekhawatiranmu melumpuhkan hidupmu, meninggalkan kesan yang buruk dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan dan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia memperhatikan kamu. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup menolong kamu. Janganlah izinkan kekhawatiranmu menghalang kamu untuk mengharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan bagi masa depanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu memperhatikan kami. Ya benar, kami sering kali mengizinkan kekhawatiran itu untuk menghalang hubungan kami dengan Engkau dan hubungan kami dengan orang lain. Saat ini Tuhan, saya menyerahkan, kami menyerahkan segala beban, segala kekhawatiran, segala kebimbangan, segala ketakutan dan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Saya rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Lepaskan saya, berikan saya kekuatan, kecekalan dan iman dalam hati saya. Berilah saya kedamaian, berilah saya kasih terhadap Engkau ya Tuhan. Berikanlah saya Tuhan kekuatan untuk melalui hidup ini. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saya ingin mendorong kita untuk mengambil masa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Sebelum kita pergi kemana-mana, marilah kita menadahkan tangan kita dan menerima pemberkatan. Semoga kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit
be with us now and forever. And all God's people said, Amen. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga pujian pada pagi hari ini. Saya mendorong Anda semua supaya terus tekun dalam iman dan teruslah percaya akan pimpinan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan pada hari ini ataupun di waktu-waktu akan mendatang, saya doakan supaya Tuhan terus melindungi dan memberkati Anda semua. Dan apapun yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harian, biarlah semuanya itu membawa kita kepada firman Tuhan yang hidup, dan biarlah kita terus mengenal Dia dalam apapun perkara yang kita lakukan. Dan saya ingin mengucapkan selamat berujung minggu dan selamat melakukan apa yang Anda lakukan, dan biarlah Tuhan terus memberkati Anda semua pada hari ini. Tuhan memberkati Anda semua.